Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Baik, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris di English is Fun with Mr. Fabian. Kali ini kita akan membahas lesson 9 ya. Di bab 9 ya tentang occupations ya. Materi ini ada di buku Basic English yang kalian punyai ya. Jadi kita akan membahas tentang occupations atau pekerjaan ya. Kalian pasti sudah tahu banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita ya, baik itu dokter, pilot ya, dan sebagainya. Kita langsung saja melihat contoh yang ada ya. Nah, di sini Mister punya jenis pekerjaan yang pertama ya, the first kind of occupations here we have pilot. Ya, ini pilot ya. Orang yang mengendarai pesawat. Oke. And then the next we have driver. This is driver or someone or a person who drives a car or a truck ya, orang yang mengemudikan mobil atau truk atau kendaraan bermotor. The other example is we have dentist ya. Jadi dentist itu dokter gigi ya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dalam kalimat? Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Ini ada gambar seorang koki ya atau chef. So, I will say he is a cook. Ya, dia seorang koki. Nah, perhatikan kalimat yang kedua ya. He works in a restaurant. He works in a restaurant. Dia bekerja di sebuah restoran. Ya. Nah, kita perhatikan kata yang di garis bawah ya. Kata works atau bekerja kita menggunakan s. Di sini karena apa? Subjeknya adalah he, ya, jumlahnya hanya satu ya. Orangnya hanya satu. Bandingkan dengan contoh yang kedua ya. Nah, di sini kita punya lebih dari satu koki. So I say they are cooks. They are cooks. They work in a restaurant. They work in a restaurant. Ya, jadi penggunaan work-nya tidak ada huruf s karena kata they ya sudah menjelaskan jumlah orang yang lebih dari satu. We have another example here. He is a doctor. He works in a hospital. He is a doctor. He works in a hospital. Bandingkan dengan yang ini ya. They are doctors. They are doctors. They work in a hospital. They work in a hospital. Ya, sehingga sekarang kita perhatikan pasangan subjek dan kata kerja berikut. Ya, jadi subjek itu biasanya terletak pada awal kalimat. Ya, kita lihat nih kelompok yang pertama. Ya, jadi kalau kalian menemukan kalimat dengan awalan I, ya, you, we, they, ya, kemudian contoh lain. Ya, my aunt and my uncle, John and Jack. Kalau kita lihat di sini jumlahnya ya khusus untuk I itu jumlahnya 1. Tapi untuk yang lainnya maka ini jumlahnya lebih dari 1. Ya. Kalau jumlahnya lebih dari 1 ya, termasuk I di sini ya, jadi ini satu kelompok ya, maka kata kerja
yang kita gunakan tidak boleh berakhiran S. Jadi cukup hanya work. Bandingkan dengan contoh yang kedua antara pasangan subjek dan kata kerjanya. Ya, di sini kita punya he, she, my aunt. Ya, kalau di kelompok yang pertama tadi bedakan ya. Di sini my aunt and my uncle. Nah, jadi ada dua nih, lebih dari satu berarti ya. Kemudian John and Jack, ada dua juga. Sedangkan di sini ya hanya my aunt atau my mother atau John saja atau Jack saja. Ya, jadi kalau subjeknya jumlahnya hanya satu seperti beberapa contoh ini, maka kita menggunakan kata works ya dengan akhiran S. Seperti itu. Ya, baik anak-anak sekalian, Mister cukupkan untuk materi occupation kali ini ya, and don't forget to do the exercise in a Google Classroom ya. Jangan lupa setelah menonton video ini kalian diharap untuk mengerjakan soal latihan yang ada di Google Classroom. Baik, Mister pamit dulu. Thank you very much for your attention. Goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.